kelas 10 IOP. Saya memperkenalkan diri, nama saya Clarissa Lubna Kania. Di sini saya akan memperkenalkan alat perkakasangan, yaitu tang. Yang pertama ada tang potong. Fungsinya untuk memotong kabel atau menghubungkan kaki komponen. Yang kedua, tang lancip untuk menjepit kabel atau menjepit komponen. Yang ketiga ada tang kombinasi, bermacam-macam manfaatnya, yaitu untuk memotong kabel, menghubungkan kaki komponen, dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah contoh penggunaan tang. Kami akan membuat sambungan kabel ekor babi atau pigtail. Pertama-tama, potong kabel menggunakan tang potong. Kabel menggunakan tang potong. Lalu gunakan tang lancip untuk menjepit kedua kabel. Lalu gunakan tang kombinasi untuk memutar tembaga dari kabel tersebut. Jika sudah, potong bagian ujung kabel atau kawat menggunakan tang potong. Dan inilah hasil dari penggunaan tang dan juga sambungan ekor babi atau pigtail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idris. Saya berasal dari kelompok 2. Akan menjelaskan tentang obeng plus minus dan testpen. Kita mulai dari obeng plus dan minus. Jadi fungsi obeng plus dan minus itu bisa mengecangkan atau mengeluarkan skrup-skrup. Sedangkan testpen ini untuk mengecek adanya tegangan atau arus listrik, dan di dalam testpen ini ada skring itu bisa memberitahu jika adanya tegangan atau arus listrik. Contoh penggunaan obeng pada instalasi. Obeng digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan skrup, atau membuka dan juga melepaskan skrup. Ini adalah penggunaan obeng plus. Obeng plus digunakan untuk skrup yang memiliki bentuk positif. Berapa
beberapa obeng juga mengandung magnet di dalamnya sehingga tidak akan mudah terjatuh. Ini akan memudahkan kita dalam mengencangkan, membuka dan juga melepaskan skrup. Jika ingin mengencangkan skrup, putar obeng ke arah kanan, searah jarum jam. Untuk penggunaan obeng minus sama seperti obeng plus, hanya saja untuk obeng minus digunakan untuk skrup yang memiliki kepala berbentuk negatif seperti ini. Dengarkan. Selanjutnya adalah penggunaan test pen. Pen digunakan untuk mengecek arus yang mengalir ke sebuah instalasi. Nah, sekring akan menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Catur Susilo dari kelas 10 YB. Saya dari kelompok 2. Di sini akan menjelaskan kegunaan dan atau fungsi dari alat-alat yang ada di sini. Yang pertama ada solder. Fungsi dari solder ini adalah untuk menyambungkan kedua komponen atau lebih dengan cara meleburkan timah. Nah, komponen ini ada beberapa bagian, ada isolator, ada mata solder, dan juga elemen panas. Nah, sebagai salah satu K3LH, alangkah lebih baiknya kita menggunakan dudukan solder. Selanjutnya ada komponen alat bahan tambahan yaitu timah. Nah, timah inilah yang akan dilebur atau dipanaskan oleh solder tersebut. Karena pemasangan solder atau proses soldering itu menggunakan komponen yang biasanya berukuran kecil, kita menggunakan pinset sebagai untuk memudahkan kita untuk memegang komponen-komponen yang kecil tersebut. Nah, yang terakhir ada Aktraktor. Aktraktor digunakan untuk mengangkat timah apabila terjadi kesalahan dalam proses soldering. Ini adalah contoh proses soldering dan juga desoldering. Nah, kita di sini menggunakan PCB atau Project Circuit Board dan juga komponen elektronika yaitu resistor. Nah, sebelum melakukan soldering, angka baiknya kita menggunakan masker dan juga kacamata sebagai salah satu bentuk K3LH. Oke, pertama-tama masukkan kaki komponen ke dalam lubang PCB. Nah, perlu diperhatikan dalam memasukkannya itu ke alas yang tidak ada tembaganya. Nah, kita masukkan komponen resistor ini, kaki komponen resistor ke PCB bolong-bolong seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses solder. Pastikan solder panas terlebih dahulu. Nah, untuk proses solder ada tekniknya sendiri. Bagaimana tekniknya? Pertama-tama kita panaskan terlebih dahulu bidang yang akan disolder. Masukkan masukkan timah maksud saya. Tarik timah, tarik solder.
Sekali lagi, panaskan bidang yang akan disolder, masukkan timah, tarik solder. Itu adalah contoh dari proses solder. Hasilnya seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Dan untuk hasil soldering yang sangat bagus itu adalah timahnya ini itu lancip, kurus, ramping, dan berbentuk kerucut. Untuk yang sebelah sini terlihat kurang bagus. Nah, sekarang kita akan melakukan proses desoldering. Proses desoldering menggunakan atraktor. Nah, berikut adalah proses desoldering. Pertama-tama, kita panaskan timah. Lalu angkat menggunakan atraktor. Satu lagi. Sorry. Sekali. Nah, di sini ada kesalahan ya teman-teman. Di sini adalah timahnya ini terangkat dengan tembaga-tembaganya. Nah, ini sebaiknya jangan ya. Memasukkan ini ke dalam stop kontak yang di bawah. Nah, kita bisa lihat lampu indikatornya menyala warna orange. Lalu keluarkan kaki komponen dari PCB. Itu adalah hasil dari desoldering. Untuk hasilnya sendiri sedikit mengecewakan karena timahnya ini terangkat dengan tembaga-tembaga yang ada di PCB. Jadi untuk proses desoldering yang lebih baik itu hanya timah yang terangkat, dan juga ini permukaannya rata, timah yang terangkat dan tembaganya tidak. Oke. Sekian dari saya, terima kasih dan maaf apabila ada kekurangan.